Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi saya menyambut shalom. Shalom, puji nama Tuhan kalau kita boleh ada di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah pagi 2 Minggu 11 September 2022. Saya juga menyambut teman-teman yang ada di ruang Zoom. Marilah kita bersama-sama berbakti bersama-sama teman-teman kita yang ada di gedung gereja ini untuk kita boleh bersama-sama mencari hadirat Tuhan. Baik, sebelum kita akan memulai ibadah kita, saya mengajak setiap kita untuk memperhatikan warta gereja kita. Ada beberapa pengumuman yang boleh menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, dari panitia ibadah dan musik mengundang Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terlibat dalam pelayanan ibadah, baik itu worship leader, singer, pemain musik, multimedia maupun soundman, untuk bisa hadir dalam persekutuan dan sharing pelayan ibadah pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 jam 11.30 sampai jam 14. Jadi minggu depan setelah ibadah pagi 2, mari setiap pelayan-pelayan ibadah Tuhan bisa hadir dalam persekutuan dan sharing pelayan ibadah. Selanjutnya dari WBI akan diadakan dari WBI BPD DKI Jaya Banten akan mengadakan persekutuan pada hari Sabtu 17 September 2022 jam 10 pagi bertempat di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Bagi yang kaum wanita yang akan ikut hadir, silakan mendaftar melalui pengurus WBI. Selanjutnya dari WBI juga akan mengadakan persekutuan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 jam 19 via Zoom dengan tema menjadi keluarga yang tangguh dan militan. Mari setiap kaum wanita dapat hadir. Selanjutnya dari PBI mengundang setiap kaum pria untuk bisa hadir pada persekutuan pada hari Sabtu 17 September 2022 jam 19 di gereja dengan tema metode PI. Mari setiap kaum pria dapat hadir dalam persekutuan PBI. Selanjutnya kelas baptisan sudah mulai dibuka kembali dan diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi di kantor pendeta. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin belajar di kelas persiapan baptisan ini dapat langsung hadir setiap hari Minggu jam 8 pagi. Berikutnya kegiatan minggu ini beserta laporan persembahan dan laporan lainnya bisa Bapak Ibu simak dalam warta kita masing-masing yang di gedung gereja dan yang di rumah bisa melihat di dalam grup GBI kita. Satu lagi dari panitia doa, kebaktian doa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 adalah doa dan puasa. Mari setiap kita untuk bisa bersama-sama ikut serta dalam doa dan puasa. Nanti akan ada makan bersama setelah kebaktian doa pada hari Rabu. Demikian warta yang dapat saya sampaikan, kiranya boleh menjadi perhatian bagi kita semua. Baik, saya mengajak setiap kita untuk berdiam diri sejenak. Kita memasuki saat ibadah kita. Kita menyatakan kesiapan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita menyatakan kerinduan kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mau berikan hati kita, hati yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, hati yang sungguh-sungguh memerlukan Tuhan, hati yang penuh limpah dengan ucapan syukur akan kebaikan Tuhan. Mari berdoa sejenak. Nyatakan kerinduan saudara kepada Tuhan. Nyatakan ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Oleh karena anugerahnya, hari ini Tuhan telah percayakan satu hari kehidupan lagi buat kita.
Mari kita bersyukur. Kita mau mencari wajah-Nya. Kita mau bersyukur, menyatakan puji-pujian, hormat, kemuliaan kepada Dia. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Masih terus kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat-Nya. Kita mau menyembah Dia. Kita mau mempersembahkan korban syukur kita yang pasti yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia baik. Dia baik untuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Kesetiaannya turun-temurun kepada kehidupan kita. Saat ku masuk ke hadirat-Nya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. ku bawa korban, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita melakukan pujian sekali lagi. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hadirat-Mu, katakan ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur. Katakan yang terbaik, yang terbaik ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan
Engkau baik ya Tuhan bagi kami Bapa. Bahkan Engkau maha baik Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Sekalipun kami tidak baik Bapa, tapi Engkau tetap Allah yang baik buat kami Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kau masih beri kesempatan kami untuk kami boleh mencari Engkau, menyatakan syukur kami boleh beribadah kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau boleh pimpin ya Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Biarlah setiap kami boleh dipulihkan. Biarlah setiap kami yang tidak punya arah, Tuhan berikan jawaban. Biarlah apapun keadaan kami ya Bapa, kiranya kami boleh menerima kasih, sukacita, berkat dari Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini Bapa. Berkati setiap kami ya Bapa. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan apa yang kami lakukan berkenan kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami mau nyatakan itu Tuhan melalui bakti penyembahan kami pada pagi hari ini. Biarlah nama-Mu saja yang boleh dimuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, dipersilakan duduk kembali. Tuhan itu baik. Yang meyakini bahwa Tuhan itu baik boleh angkat tangannya. Tuhan itu baik buat kita semua ya. Kasihnya luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan terus memuji Tuhan yang menyatakan kasih juru selamatku yang begitu indah, yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Kita mau bertepuk tangan mengangkat pujian ini. Kita menyatakan pujian ini dengan penuh sukacita. Kagumlah aku memandang Tuhan Yesus Nazareth. Katakan besar kasih-Nya padaku yang hina temanku. Katakan oh indahlah, ajaiblah laguku tetap penuh. Oh indahlah, ajaiblah kasih Tuhan. Dosanya di Getsemani, kaum wanita, dosanya di Getsemani, jadilah kehendakku. Dengan sedih ditujukan keluarga. Bait ketiga, kaum pria. Sengsaranya tak terti, deritaku salitaku di Indahlah, kita katakan bersama-sama. Oh indahlah, ajaiblah laguku tetap penuh. Oh indahlah, ajaiblah kasih. Bait yang keempat kita pujikan bersama-sama. Wajahnya nanti ku pandang bersama tebusannya, penuh gembira dan riang, Kasihnya ku oh indahlah, ajaiblah. Oh indahlah, ajaiblah laguku tetap penuh. Oh indahlah, ajaiblah kasih juru selamatku. Yuk, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan kasih Allah yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kasih yang selalu baru setiap hari. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap
pernah bersekudahan dalam kehidupan kita. Jemaat saya silakan duduk kembali. Baik, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Angel Voice. Dipersilakan.
Ya, Bapak Ibu, kita beri aplaus untuk anak-anak kita, Angel Voice. Lagu ini ditulis, dikarang oleh Bu Stefanus ketika ada dalam pembaringan sementara di kemo beberapa waktu yang lalu. Jadi ditulis, lalu ada kata-kata yang dimintakan pertimbangan pendapat dari saya, dan Bapak Ibu Saudara, lagu ini akhirnya ditemukan karena memang belum lengkap, belum ada notasinya. Ditemukan oleh Fani, kemudian kita share di grup keluarga dan Karen memberikan notnya. Ya, jadi Ibu baru menulis syair-syair itu, belum ada notnya, dan disimpan oleh Fani di Google. Kemudian sebelum pulang Karen ke sini kemarin, itu lagu sudah dikasih not, dan terima kasih oleh karena beberapa teman melatih Angel Voice, ya. Jadi melatihnya keroyokan, ya, keroyokan karena tapi puji Tuhan karena ada teman-teman yang siap melayani, dan puji Tuhan juga, terima kasih untuk anak-anak Angel Voice, ya, yang masih setia untuk memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan. Hari ini 11 September, jadi pas 3 bulan istri saya sudah bersama Bapak di surga, pas hari ini tanggal 11, karena waktu itu 11 Juni, dan ya puji Tuhan kalau Angel Voice hari ini mengumandangkan puji-pujian yang dipersembahkan kepada Tuhan, dan tentu Bu Pendeta melihat, ya, kalian betapa luar biasanya kalian Angel Voice yang setia dan mau melayani Tuhan. Saya kira itu Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa hal. Yang pertama, saya ingin menyambut ada beberapa tamu yang hari ini bersama-sama beribadah dengan kita. Yang pertama saudari atau Ibu Esther Tambunan. Mohon untuk berdiri, Esther Tambunan. Ya, baik, selamat datang. Kami senang menyambut saudari dalam ibadah bersama pada pagi hari ini. Silakan kembali duduk dan Tuhan memberkati. Kemudian yang kedua, Esther Lita Batubar. Butar, bukan Batubara. Oh baik, terima kasih. Selamat datang dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati kita bersama. Kemudian yang ketiga, Clarissa Daily. Clarissa Daily, oh ya, selamat datang dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, hal yang lain saya ingin sampaikan. Salah satu keputusan panitia perancang dalam rapat atau musyawarah beberapa waktu yang lalu, sebelum pandemi melanda negara kita, termasuk berdampak kepada gereja, ya, kepada gereja-gereja, termasuk gereja Baptis Cengkareng Indah, persembahan dulu 2 kali, kantong merah dan kantong hijau. Masih ingat ya Bapak Ibu Saudara? Warnanya belum dihapus, jadi yang sekarang digunakan merah. Mestinya mulai minggu lalu itu sudah akan kembali diedarkan persembahan untuk kantong hijau. Yang dulu penggunaannya adalah untuk pemeliharaan dan keperluan pembangunan atau pemeliharaan gedung gereja, ya, gedung gereja. Karena pandemi maka tidak diadakan lagi, dan panitia perancang mengusulkan kepada Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua, supaya bulan ini kembali dimulai, ya, kembali dimulai persembahan kantong hijau itu yang dikhususkan, diarahkan untuk mendukung pendanaan pembangunan gedung sekolah kita, ya, gedung sekolah Baptis Cengkareng Indah. Jadi sekolah ini milik kita, milik Tuhan, yang dipercayakan kepada gereja, kepada kita semua, dan sekarang dalam proses pemberkasan untuk pengajuan KLB, dan nanti dilanjutkan pengajuan IMB, dan terus kita doakan sampai pada akhirnya dimulai dan diselesaikan karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan mau pakai saya dan Ibu Bapak Saudara, bukan saja berdoa, tetapi juga dana. Karena itu mulai minggu depan, Bapak Ibu Saudara, diusulkan ada lagi persembahan warna kantong warna hijau.
dan itu langsung dikhususkan, ya tidak dicampur dengan operasional kantong merah, itu akan dikhususkan kas itu untuk menopang pembangunan gedung sekolah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin mintakan persetujuan, apakah Bapak Ibu Saudara setuju untuk kembali diadakan persembahan 2 kali, yaitu ditambahkan kantong hijau khusus untuk mendukung pembangunan gedung sekolah kita. Bapak Ibu Saudara setuju? Setuju? Oke, jadi mulai minggu depan ada 2 persembahan, warna merah dan warna hijau. Bapak Ibu Saudara boleh memberi sebanyak-banyaknya di 2 kantong itu. Betul ya? Selain perpuluhan, itu wajib kalau perpuluhan ya, itu wajib. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan persembahan untuk pembangunan, bisa lebih, ya bisa lebih, dan kita mendoakan dana yang diperlukan pasti Tuhan cukupkan. Salah satunya melalui kita, ya salah satunya melalui kita, umat Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih karena persetujuan Bapak Ibu Saudara, saya mewakili panitia perancang gereja. Lalu yang kedua, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena pasti yang di depan melihat nyanyian yang tertulis tidak harus begini. Itu apa tulisannya ya? Sekarang lebih cetak lagi, lebih cetak ya, lebih cetak, lebih jelas maksud saya, lebih jelas tulisannya. Kita bersyukur karena proyektor baru. Terima kasih untuk Yayasan Pendidikan Baptis Cengkareng Indah yang telah mempersembahkan proyektor ini untuk kepentingan ibadah gereja Tuhan. Silakan persembahkan yang lain juga boleh. Jadi gitu ya. Terima kasih untuk yayasan, Tuhan memberkati ya, Tuhan memberkati untuk yayasan kita. Saya kira itu, dan saya sih rindu di sini juga ada, nanti nyusul ya. Jadi supaya yang sini lihat sini, yang sini lihat sini, supaya enggak tengkleng gitu ya, enggak tengkleng. Gitu ya. Baik, lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara, hari ini ada 2 orang tua, ya 2 pasangan orang tua yang hendak membawa anak-anaknya kepada Tuhan untuk diserahkan dalam doa, supaya anak yang adalah pemberian Tuhan itu terus Tuhan sertai, Tuhan pimpin, dan Tuhan berkati hari ini sampai masa depan kehidupan mereka. Saya mengundang Bapak Ibu Chandra Wijaya, Bapak Chandra Wijaya dan Ibu Wahyuna dengan anak Vecia Selomita. Silakan ada di sebelah kanan saya. Kemudian Bapak Marati Hia dan Ibu Damelia Gari bersama anak Riel Seonatan Hia berada di sebelah kiri saya. Silakan. Kita akan mendoakan kedua anak ini yang merupakan pemberian daripada Tuhan. Silakan ada di sebelah sini. Ya. Mungkin maaf, saya gendong ya. Boleh ya. Minta tolong Pak. Ini. Silakan taruh di sini Pak, di atas. Ya. Enggak apa-apa, udah. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berdoa. Dia melek dan lihat saya. Iya. Mbah Pendeta. Gitu ya. Mari kita tunduk kepala untuk kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Engkau Allah yang baik, Allah yang telah mengaruniakan anak kedua untuk Bapak Chandra Wijaya dan Ibu Wahyuna. Dengan hadirnya anak kami Vecia Selomita, kami mengucap syukur oleh karena semuanya itu merupakan berkat daripada Tuhan. Dan hari ini kedua orang tua dari Vecia Selomita membawa Vecia datang kepada Tuhan untuk memohon berkat bagi anaknya.
Kiranya Engkau yang telah mempercayakan dan Engkau yang telah menyertai sampai hari ini, Engkau juga yang menyertai anak kami, Vecia Selomita, dalam pertumbuhan yang baik, pertumbuhan yang lengkap, pertumbuhan yang sempurna. Engkau dengan tangan-Mu yang penuh dengan kasih sayang telah membentuk dia dan merajut dia, dan kami menyerahkan supaya Engkau juga yang terus menyertai dan memberikan masa depan terbaik baginya. Engkau menjadikan kedua orang tuanya orang tua yang baik. Tambahkan hikmat-Mu untuk dapat membesarkan Vecia Selomita ini di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami berdoa supaya anak ini tumbuh dengan baik, diperkenalkan dengan kasih Tuhan, diperkenalkan dengan Yesus Kristus, dan tumbuh dalam kehidupan rohani yang dikehendaki oleh Tuhan. Berkati rumah tangga ini dan terus berada di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu menyerahkan anak kami, Vecia Selomita, di dalam kasih, kemurahan, kebaikan, dan masa depan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan berkati ya, Bu. Bapak Ibu masih di sini ya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam surga, pagi ini kami juga membawa anak kami Riel Seonatan Hia, yang merupakan berkat pemberian dari Tuhan untuk kedua orang tuanya, Bapak Mareti Hia dan Ibu Damelia Gari. Engkau yang telah menenun, merajut, dan memberi kesempatan untuk anak kami Riel Seonatan Hia lahir di bawah asuhan didikan kedua orang tuanya. Dan kami mohonkan berkat dari Engkau supaya Engkau memberkati pertumbuhan kepada anak kami ini, pertumbuhan yang lengkap, pertumbuhan yang sempurna, dan Engkau menambahkan hikmat-Mu kepada Bapak Mareti Hia dan Ibu Damelia Gari, supaya dapat mendampingi, dapat mengajar, mendidik, mengasuh, merawat, dan semuanya ada di dalam ajaran dan nasihat daripada Tuhan, memberikan kesehatan dan juga masa depan yang terbaik bagi anak kami, Riel Seonatan Hia. Tuhan tolonglah kedua orang tua anak kami ini, supaya menjadi berkat dan terus menjadi teladan bagi anak ini. Engkau mempercayakan kepada Bapak Mareti Hia dan Ibu Damelia Gari untuk membawa anak ini bertumbuh dalam kehidupan rohani, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya kelak, dan semua berada di dalam kebaikan, kemurahan, dan kasih setia daripada Tuhan. Berkat-Mu turun melimpah atas keluarga ini, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Saya mengundang Ibu Kurniawati akan menyerahkan piagam, dan juga Ibu Novita ya, sekolah minggu. Silakan Bu Novita, lalu Bu Kurniawati. Silakan. Oke, silakan Bu Novita. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan anak yang Tuhan percayakan.
Ya, baik, saatnya kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau berkenan untuk berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami rindu dan kami mohon pertolongan daripada Roh Kudus, supaya kami menjadi tanah yang baik, yang siap ditaburi benih firman-Mu, dan firman-Mu mengakar, bertumbuh, berbuah lebat, di mana kami bukan saja mendengar, tetapi kami melakukan sesuai apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, bulan ini saya memberi tema berkat Tuhan untuk keluarga. Jadi berkat Tuhan untuk keluarga. Minggu lalu Bapak Alisandre Waruwu dan juga Bapak Yohanes Wijaya telah menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur 133, membangun kesatuan dalam keluarga. Ya, membangun kesatuan dalam keluarga. Firman Tuhan itu berkata bahwa Tuhan memerintahkan berkat kepada keluarga, komunitas yang rukun. Ya, yang rukun. Jadi Tuhan memerintahkan berkat untuk keluarga, untuk sebuah komunitas yang memiliki kerukunan, kesatuan dalam komunitas itu. Ya, tentu ketika bicara kesatuan adalah kesatuan hati, ya, kesatuan hati. Jadi keluarga, gereja akan semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan berkat itu datang kepada keluarga, kepada kehidupan bergereja adalah ketika keluarga itu hidup rukun. Ketika gereja itu hidupnya rukun, ya, hidupnya rukun. Ada kesatuan, membangun kesatuan, karena memang terdiri dari berbagai latar belakang yang ada, apalagi dalam kehidupan bergereja, ya, warna-warni, ya, warna-warni. Datang dari berbagai lokasi, datang berbagai latar belakang dan lain sebagainya. Tetapi ketika siapapun dalam komunitas itu bertekad untuk membangun kesatuan hati, maka Tuhan berjanji dan Tuhan akan menggenapi. Tuhan melimpahkan berkat itu datang. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka dari Amsal pasal 29. Amsal pasal 29, silakan Bapak Ibu Saudara membuka ayat 17, tetapi saya membaca mulai ayat yang ke-15. 15, 16, 17 dari kitab Amsal pasalnya yang ke-29. Dan saya memberi judul pada hari ini, didiklah anakmu. Ya, didiklah anakmu seperti seruan yang ada di dalam firman Tuhan. 15, 16, 17 dari kitab Amsal pasal 29. Demikian, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, khususnya ayat yang ke-17, firman Tuhan ini berisi perintah, berisi mandat kepada setiap orang tua, kepada setiap orang tua, para orang tua. Dikatakan ayat itu dengan gamblang, dengan jelas, didiklah anakmu. Bapak Ibu Saudara, didiklah anakmu. Kepada kita para orang tua, Allah meminta, Allah berseru, Allah memerintahkan
supaya kita sebagai orang tua mendidik anak kita. Mengapa? Ayat yang ke-15 Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mendidik anak kita, kalau kita tidak mendidik anak kita, kalau kita membiarkan anak kita, atau mungkin kalau kita lebih kepada memanjakan anak-anak kita, maka dikatakan ayat yang ke-15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan, Bapak Ibu Saudara perhatikan, anak yang dibiarkan, anak yang dididik, mempermalukan orang tuanya, mempermalukan ibunya. Sesungguhnya tinggal kita memilih sih orang tua. Ada mandat yang diberikan supaya kita mendidik anak kita. Supaya kita mendidik anak-anak kita. Karena dikatakan ayat itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendidik dengan baik, kalau kita mendidik dengan benar, kalau kita mendidik seperti yang dinasihatkan, diajarkan oleh firman Tuhan, maka melalui dia, maka melalui anak itu Allah melimpahkan segala berkat ketentraman. Allah mendatangkan sukacita di tengah-tengah keluarga itu, Bapak Ibu Saudara, memberikan sukacita, memberikan ketentraman bagi kita, orang tuanya, bukan sebaliknya, anak mempermalukan kita. Pendeta nggak kurang-kurang, sampai habis akal, keras ya, setengah keras sering, lembut bahkan sangat lembut kami lakukan. Tetapi memang anak itu memang dasarnya deng bla 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 gitu ya. Ya. Dan firman Tuhan memberitahukan kepada kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak bosan-bosannya mendidik anak kita. Ulangan pasal yang ke-6. Mari membuka Bapak Ibu Saudara. Ayat ini tidak asing. Saya ingin mengulang membacakan dan mengingatkan untuk kita. Ulangan pasal 6, dimulai ayat 14. Mungkin bisa ditayangkan di slide seperti ibadah pagi 1 tadi pagi, ayat bisa ditayangkan di sana. Saya membacakan ya Bapak Ibu Saudara, Ulangan pasal 6, mulai ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa? Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab firman Allah menegaskan kepada kita seperti apapun respon anak-anak kita. Apakah dia mendengar? Apakah sekali waktu dia melawan? Atau bahkan lebih banyak melawannya? Firman Tuhan menyerukan supaya kita mengajarkannya berulang-ulang, supaya kita mendidik anak kita berulang-ulang, terus-menerus. Dan mendidik anak ibu bapak saudara diperlukan satu, ketekunan. Tekun mendidik anak. Yang kedua, diperlukan kesabaran. Sebelum punya anak, pengen sekali punya anak. Ya, pengen sekali punya anak. Giliran punya anak, dibiarkan. Firman Tuhan berkata, anak yang dibiarkan hanya akan mempermalukan kita sebagai orang tua. Secara berulang-ulang Bapak Ibu Saudara.
Bahkan firman Tuhan, pada waktu apapun, pada waktu kamu duduk, pada waktu kamu berdiri, pada waktu kamu berbaring, pada waktu kamu bangun, pada waktu kamu berada dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Ladang dunia ini menjadi sarana untuk kita mendidik anak kita, mengajar anak kita. Supaya pada akhirnya dari anak kita, Bapak Ibu Saudara, keluarga kita, rumah tangga kita diberkati dengan ketentraman, diberkati dengan sukacita. Terlalu banyak orang tua kehilangan sukacita karena anak-anaknya tidak mau dengar-dengaran akan nasihatnya, akan didikannya. Jangan putus asa, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai berkata, ndak apa-apa kehilangan telur satu, kehilangan dok siji rapopo. Jangan. Itu susah payah loh Bapak Ibu Saudara untuk mendapatkan anak. Betul ya? Susah payah kita berdoa sekian waktu mungkin. Puji Tuhan begitu menikah langsung diberkati, yuk ada. Tapi pesan firman Tuhan, ketika kita ingin diberkati dengan sukacita, ketika keluarga rumah tangga kita ingin diberkati dengan ketentraman, maka firman Tuhan berkata, didiklah anakmu. Dengan tekun, dengan kesabaran, dengan kasih. Bahkan ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara, 15 dikatakan, kita bisa menggunakan tongkat. Ya, kita bisa menggunakan tongkat. Pernah ada yang dipukul oleh orang tua kita? Saya pernah. Pakai batang itu apa itu? Singkong, pohon singkong. Ya, pas hujan-hujan gitu ya. Pukul. Ya. Untung mukulnya di pantat. Pantat kan isinya lemak ya. Nah, jadi gitu. Saudara, firman Tuhan berkata, sekali waktu kita boleh menggunakan tongkat. Asal jangan tongkat itu digunakan, diterapkan di muka anak kita ya. Jangan loh. Waduh, bisa bahaya. Tetapi Alkitab berkata ayat 15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Bukan hanya teguran, tetapi tongkat Bapak Ibu Saudara. Sekali waktu ada disiplin untuk anak-anak kita. Jangan dimanjakan. Karena kalau kita memanjakan anak kita hanya akan menemui kerapuhan hidup di masa depannya. Rapuh karena tidak melihat kenyataan hidup yang sebenarnya. Dia menerima apa saja secara cepat. Apa saja yang dia butuhkan langsung ada dan lain sebagainya. Tetapi tidak pernah didisiplin kalau dia melakukan pelanggaran, kalau dia melakukan kesalahan. Satu ketika Bapak Ibu Saudara ada seorang keluarga yang kedatangan tamu. Lalu ada anak kecil memang di keluarga itu. Dan anak kecil itu memanjat naik di meja tamu itu, sementara tamu itu ada. Anak itu selain bolak-balik ada di lingkungan tamu yang sedang bertamu itu manjat jendela ya, yang ada kaca ya. Jendela. Dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Saya kira Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua tentu pasti kita akan menolong anak ini mengerti bahwa keluarganya sedang ada tamu. Ya, sedang ada tamu. Itu perlu mendisiplin. Bagaimana rumah tangga kita diberkati melalui anak-anak kita, oleh karena memang kita tidak bosan-bosannya. Diperlukan sebuah ketekunan dan kesabaran dengan kasih, yaitu mendidik anak-anak kita. Ya, mendidik anak-anak kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara selaku orang tua kita mengingat ini. Ya, mengingat ini bahwa kita perlu dengan tekun. Mendidik anak itu ibarat kita menabur. Ya, kita menabur benih. Dan ketika kita menabur benih, maka kita tidak hanya sebatas menabur. Ya, tabur selesai. Tetapi benih itu kita rawat, supaya benih itu mengakar dan bertumbuh, yang pada akhirnya menghasilkan buah. Ya begitu.
Ketika kita menabur benih, maka lalu tidak kita biarkan saja. Yang penting aku wis ngandani, yang penting aku udah nasihati, tidak selesai. Itu selesai tanggung jawab saya, enggak. Tetapi bagaimana kita mengawasi, bagaimana kita memelihara benih itu, supaya kita tahu secara pasti bahwa benih itu tumbuh dengan kuat. Sampai pada akhirnya menghasilkan buah. Bahkan dengan perkembangan zaman hari ini Bapak Ibu Saudara, seringkali ada banyak orang tua yang tak berdaya dalam tanda kutip terhadap anak-anaknya. Tidak berdaya. Tidak berdaya. Anaknya tidak pernah mendengar nasihat. Mau seperti apa saja, sudah bingung. Tidak berdaya. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua memang ditempatkan oleh Allah untuk mendampingi, mendidik, mengajar, menasehati, membesarkan anak-anak kita. Jangan sampai kita akhirnya menyalahkan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita membuat malu kita, wah kita marahnya luar biasa. Padahal kita lupa tidak pernah memperhatikan anak-anak kita. Kita lupa tidak pernah mendidik mereka. Ketika mereka sedang didapati melakukan pelanggaran, kita marahnya luar biasa. Marahnya luar biasa. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa kita perlu mendidik anak-anak kita. Ya, perlu mendidik anak-anak kita. Sekian tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan kembali. Pada waktu saya dipercaya oleh Tuhan melalui gereja ini, melalui Bapak Ibu Saudara, setelah menjadi asisten lalu dikukuhkan menjadi gembala. Saya waktu itu mendorong para orang tua, jangan sebatas memperlengkapi anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan. Sekolah dari pagi sampai siang, makan selesai lalu les, matematika, fisika, bahasa Mandarin, dan macam-macam. Lalu saya mendorong dari sekian banyak les itu, berilah kesempatan dan leskan anakmu di bidang musik. Saya mendorong itu. Karena musik itu katanya mempengaruhi jiwa seseorang. Ya, apalagi itu lagu-lagu rohani. Waduh, pasti hati anak itu terbentuk dengan baik. Dan saya melihat puji Tuhan, ada banyak orang tua yang memberi les anak-anaknya, termasuk les musik. Dan kita lihat di gereja Tuhan, di gereja ini, tumbuh anak-anak yang terampil melayani. Ya, terampil melayani. Les piano itu bisa juga menghidupi hidupnya. Ya. Jadi dari les piano, dari memberi les piano itu dapat menghidupi hidupnya. Ya. Mungkin hanya memberi les 1 jam berapa begitu, tapi kan murid lesnya banyak. Ya. Jadi banyak kepentingan, bahkan lebih penting lagi yang menurut saya ini untuk pelayanan, melayani. Saudara, dari itu yang harus kita lakukan. Membawa anak-anak kita dididik dalam hal-hal rohani. Itu menjadi tanggung jawab kita selaku orang tua. Ya, selaku orang tua supaya kehidupan keluarga kita diberkati. Ya, diberkati dengan ketentraman. Mungkin tidak perlu banyak harta. Kalau banyak harta puji Tuhan juga. Puji syukur. Tetapi kalaupun kita pas-pasan, tetapi punya anak-anak yang baik, punya anak-anak yang mengasihi Tuhan, punya anak-anak yang takut akan Tuhan, itu lebih daripada harta duniawi ini. Ya, karena ada orang-orang yang karena harta duniawi justru membuat malu keluarganya. Jadi betapa pentingnya kalau demikian Bapak Ibu Saudara kita mendidik anak-anak kita. Ya, betapa pentingnya kita mendidik anak-anak kita supaya mereka benar-benar memiliki akar karakter yang kuat. Bertumbuh dalam karakter yang luar biasa. Karakter yang dibangun oleh karena firman Tuhan. Karakter yang dibangun oleh karena mengasihi Tuhan. Saya tadi mencatat syair yang dinyanyikan oleh Angel Voice. Bapak Ibu Saudara, di antaranya, ku mau cinta Tuhan. Ku mau cinta gereja Tuhan, gerejanya. Aku mau bertumbuh dan melayani Tuhan. Betapa indahnya. Betapa sukacitanya kalau kita memiliki anak-anak kita yang demikian. Dan ini Bapak Ibu Saudara perlu kita didik anak-anak kita supaya mengasihi Tuhan, mengasihi gerejanya.
Melayani Tuhan, bertumbuh bersama. Jangan dibiarkan. Ajak mereka setia. Ajak mereka mengasihi Tuhan. Ajak mereka mencintai Tuhan. Ajak mereka mencintai gerejanya. Ajak mereka bertumbuh bersama dan melayani bersama-sama. Ya, puji Tuhan anak-anak kita ini. Coba lihat anak cucu kita ya. Mereka tumbuh dalam kehidupan rohaninya. Mereka punya kerinduan, Tuhan, aku mau lebih mencintai Engkau. Betapa enggak sukacitanya kita kalau kita punya anak yang demikian, mencintai Tuhan. Jangan lalu justru sebaliknya. Di mana anak kita hari ini? Apakah mereka mencintai gerejanya? Apakah mereka mencintai Tuhan? Di mana anak kita hari ini? Itu satu contoh. Di mana anak kita? Apakah mereka suka terhadap hal-hal rohani? Apakah mereka bertumbuh dalam kehidupan rohani? Mari Bapak Ibu dan selaku orang tua mendorong mereka, bahkan tidak hanya mendorong, tetapi bersama-sama dengan anak-anak kita. Bersama dengan anak-anak kita, supaya mereka bertumbuh dan memberi sukacita, memberi ketentraman, mendatangkan sukacita, ya, mendatangkan sukacita di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Saya sering kali berkata, jangan nunggu besar. Kalau sudah besar tambah susah lagi. Ya, alasannya masih kecil, masih bayi, nggak enak nanti, nangis, nggak enak nanti ngompol macam-macam, nggak apa-apa. Tapi anak kita latih, pergi ke gereja bersama-sama, ya bersama-sama. Kalau sudah gede, tambah susah Bapak Ibu Saudara. Coba lihat anak-anak kita di mana hari ini. Yang di Zoom mungkin ada di rumah anak-anak kita. Apakah mereka sedang bersama-sama kita menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan? Ini bagian daripada kita mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kita akhirnya malu oleh karena perilaku anak-anak kita. Ya, anak-anak kita. Kadang-kadang kita sudah berusaha untuk mendidik, untuk mendampingi, mengarahkan saja. Kadang-kadang susahnya bukan main. Untuk setia saja kepada Tuhan, susahnya bukan main. Ya susahnya, bukan main. Tapi jangan bosan-bosan. Karena kitab Ulangan berkata, ajarkanlah itu secara apa? Berulang-ulang. Ajarkan itu secara berulang-ulang. Gitu. Jangan sampai ada yang berpikir, kasihan Pak Pendeta, Senin sampai Sabtu itu dari pagi sampai malam. Ya, sekolah. Ya, Minggu saatnya istirahat, Minggu saatnya apa itu? Nonton games, main games. Ya. Jangan, enggak apa-apa. Sekalipun Senin dan Sabtu les, Minggu ke gereja, itu jauh lebih penting. Ya, jauh lebih penting. Ini untuk kepentingan keluarga kita. Ya, coba Bapak Ibu mungkin punya pengalaman, setelah gede bisa diatur, tambah susah diatur. Ya, tambah susah dididik. Gitu, karena itu mari sejak dini, sejak kecil, kita mendidik anak-anak kita supaya dari dia sekali lagi, dari dia janji firman Tuhan akan digenapi ketika kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dari dia, Tuhan memberkati sekali lagi ketentraman. Tuhan memberkati sukacita. Ini tidak bicara materi, tetapi hati yang diberkati dengan ketentraman. Hati yang diberkati dengan sukacita. Ambillah sebuah komitmen para orang tua untuk mendidik anak-anakmu dengan baik. Jangan disia-siakan. Jangan dibiarkan mereka mengambil langkah jalan sendiri. Kita orang tua diberi mandat oleh Tuhan membawa anak-anak kita memiliki karakter yang terpuji. Bagian terakhir sebagai penutup khotbah atau ya firman Tuhan pada pagi hari ini untuk anak-anak, perhatikan Bapak, anak-anak ya, anak-anak. Perhatikan, Amsal 1 ayat 8 dan 9 berkata demikian, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.
Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, anak-anak dengarkanlah ini, hei anakku dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Mengapa? Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, untuk kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Ini bicara apa anak-anak? Ini bicara tentang kehormatan dan kebanggaan. Ketika kalian sebagai anak-anak tidak menyia-nyiakan ajaran, nasihat orang tuamu, mendengar dengan baik, maka kalian akan menjadi kebanggaan oleh keluarga. Kalian akan menjadi kehormatan bagi keluarga. Bagi keluarga. Ya. Jadi inilah yang harus disadari oleh kalian. Jangan, sekarang ini kan beda dengan zaman-zaman dulu. Anak-anak sehingga dinasihati susah sekali ya, susah sekali. Anak-anak yang selama ini susah dinasihati, mari kalian bertobat. Dengarkanlah didikan ayahmu, ajaran dan nasihat ibumu, karena itu akan memberi kehormatan bagi hidupmu. Akan memberi kehormatan, akan menjadi kebanggaan bagi orang tuamu. Lalu ayat terakhir, Amsal 3 ayat 1 dan 2, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, ya, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarkanlah hatimu memelihara perintahmu, taat terhadap nasihat orang tua kita. Mengapa? Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Luar biasa, anak-anak. Berkat Tuhan melimpah menyertai kalian ketika mendengar dan taat nasihat orang tuamu. Mari menjadi orang tua yang mendidik anak-anak kita dengan penuh tanggung jawab. Bukan saja mengajar, tetapi mari kita bertumbuh bersama dengan mereka. Mari anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, yang mendengar dan melakukan nasihat orang tua kita, supaya kita diberkati dengan kesejahteraan. Bahkan dikatakan di situ umur panjang, lanjut usia, sepanjang kehidupanmu diberkati dengan ketentraman. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi nasihat penting untuk setiap kita, siapapun. Dan kalau selama ini kita menjadi orang tua yang kadang membiarkan anak-anak kita, mari kita kembali kepada posisi kita sebagai orang tua yang diberi mandat oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak kita. Amin. Mari tunduk kepala. Bapak Ibu Saudara, para orang tua, kita mengucap syukur kalau Tuhan menganugerahkan kepada anak-anak kepada kita. Tetapi jangan lupa, Tuhan memberi mandat supaya setiap kita para orang tua mendidik anak-anak kita. Mendidik dengan tekun, mendidik dengan sabar, mendidik dengan kasih sayang. Bahkan kadang-kadang diperlukan tongkat dan teguran dalam kita mendidik anak-anak kita. Ingatlah janji Tuhan, dari dia, dari anak-anak kita, Tuhan akan memberikan ketentraman dan mendatangkan sukacita kepada kita. Ketika kita dengan tekun, ketika kita dengan sabar, ketika kita dengan kasih sayang mendidik anak-anak kita, dan mungkin sekali waktu ada tongkat, ada teguran yang menolong anak-anak kita tumbuh dalam karakter yang baik, tidak rapuh dalam kehidupan masa depan mereka. Anak-anak, dengarkanlah dengan baik. Ingatlah, dari orang tuamu Tuhan
memberi mandat supaya kalian mendengar nasihat, didikan, ajaran dari kedua orang tuamu. Jangan menyia-nyiakan, jangan melupakan, tetapi dengarkanlah dan taati ajaran dan nasihat orang tuamu. Karena dari situlah kalian diberkati dengan umur panjang, lanjut usia, diberkati dengan kebahagiaan. Jangan menjadi anak yang suka memberontak, melawan terhadap nasihat orang tua. Jangan. Jadilah anak-anak yang patuh, yang taat kepada orang tuamu. Dengar baik-baik nasihat orang tuamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini, mengingatkan dan menasihati kami supaya kami menjadi orang tua yang dengan tekun, dengan sabar, dengan kasih sayang, bahkan mungkin memerlukan tongkat dalam mendidik anak-anak yang merupakan pemberian Tuhan. Supaya dari anak-anak kami, kehidupan keluarga dan rumah tangga kami diberkati dengan ketentraman, diberkati dengan sukacita. Tuhan, tolonglah kami, beri kesabaran kepada kami, beri kepada kami kasih yang tulus, beri kepada kami ketekunan untuk mendidik anak-anak kami dengan baik. Ajarkanlah juga kepada kami sebagai anak-anak ya Tuhan, supaya kami mendengar nasihat, didikan, ajaran kedua orang tua kami. Supaya kami tidak menyia-nyiakan apa yang diajarkan, apa yang dinasihatkan oleh kedua orang tua kami. Supaya kami menjadi kebanggaan bagi orang tua kami, keluarga kami. Kami diberkati dengan umur panjang dan sejahtera menyertai sepanjang kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan untuk kami semua, siapapun kami. Ajari kami bukan saja mendengar, tetapi melakukan dalam praktek hidup kami dari sehari lepas sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan pujian kehendak Tuhan laksanakan. Bait 1 dan 4 saja. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat, kau penjunan, bentuklah aku sesukamu, aku merunggu di kakimu. Bait keempat, kehendak Tuhan laksanakan. Kehendak Tuhan laksanakan, jiwa ragaku kendalikan, isilah aku oleh Roh-Mu, hiduplah Yesus di hatiku. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh dari Pendeta Stefanus. Biarlah itu boleh memberkati kita sebagai orang tua maupun sebagai anak, untuk kita boleh bersama-sama bekerja sama, untuk kita boleh mewujudkan keluarga yang cinta Tuhan.
Baik, saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita yang telah kita persiapkan dari rumah. Panggilan memberi diambil dari Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sebelum kita memberi kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur Tuhan kalau di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Kau berkati persembahan persepuluhan maupun persembahan kami yang lainnya sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Kau yang sucikan dan kuduskan persembahan kami ini. Biarlah juga Kau pakai persembahan kami ini melalui gerejamu untuk perluasan kerajaan Tuhan di bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami semuanya ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memberi kepada Tuhan, petugas akan menolong kita dalam mengedarkan kantong persembahan. Kita akan memuji nama Tuhan. Mari kumpulkan. Terima kasih atas persembahan yang boleh dikumpulkan oleh Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saat ini kita turut bersuka cita atas minggu ini. Ada beberapa teman kita yang berulang tahun. Di antaranya ada Saudara Abilio Cristofori dan Saudara Clement Alexandriko Waruwu.
yang berulang tahun pada tanggal 13 September. Berikutnya ada Bapak Septinius Zaluku yang berulang tahun pada 15 September. Juga Saudari Septi Vanis Sialagan pada tanggal 16 September. Mungkin ada yang hadir di gereja pada pagi ini. Boleh maju ke depan. Atau mungkin ada yang di ruang Zoom. Selamat ulang tahun Gereja Beserta Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cengkareng, dan mengucapkan selamat ulang tahun. Pasti Tuhan memberkati kehidupan teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini. Baik, kalau tidak ada hadir, kita tetap makan bersuka cita dan turut mendoakan melalui pujian. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu untuk utama. Selamat ulang tahun, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakannya pada minggu ini ya. Abilio dan Clement memang di luar kota ya, di luar kota. Mungkin Pak Septi ada di ruang Zoom. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus yang baik, bersama dengan Abilio, Clement, Pak Septi dan Saudari Fani Sialagan, kami ingin mengucap syukur kepada Engkau karena Engkaulah sumber kehidupan dan Engkaulah yang memberkati saudara-saudara kami ini ditambahkannya usia. Tuhan terus menyertai setiap langkah kehidupan mereka, memberi sehat, umur panjang, dan sukacita yang daripada Tuhan. Dan biarlah keempat saudara kami ini semakin setia dan mengasihi Tuhan. Hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan ingin berdoa untuk rencana pembangunan gedung sekolah Baptis Cengkareng Indah. Proses demi proses kami ingin menyerahkan kepada Tuhan. Persiapan pengajuan KLB dan IMB, kami mohon campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, supaya semua berjalan di dalam berkat dari Tuhan. Dan selanjutnya dalam proses berikutnya nanti pembangunan sampai selesai, kami juga ingin mempercayakan dan menyerahkan, kami menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati dan Tuhan yang akan menyelesaikan pembangunan gedung sekolah Baptis Cengkareng Indah. Pakailah kami mendoakan, menyokong, dan semua dipakai oleh Tuhan. Hari ini juga kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terus Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, bersama dengan semua kementerian dan juga kepala daerah di tingkat 1, tingkat 2, dan sampai yang paling rendah. Dalam kepemimpinan mereka, kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka dengan hikmat-Mu, sehingga mereka dapat menjalankan kepemimpinan dengan baik, dengan bijaksana yang daripada Allah. Mereka menjauhkan dari perilaku-perilaku korup, perilaku-perilaku yang tidak baik, tidak benar, dan mereka mendekatkan diri dalam tindakan-tindakan yang mengedepankan kepentingan masyarakat luas, bangsa dan negara ini.
Kami juga berdoa untuk para penegak hukum, baik itu KPK, kejaksaan maupun kepolisian, dengan banyak persoalan hukum. Kami mohon penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, bahkan ada di antara para penegak hukum, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah mereka, berilah kekuatan iman kepada mereka, sehingga mereka berdiri tegak dalam keyakinan iman mereka, dalam praktek yang benar. Dan sungguh-sungguh mereka dapat mengedepankan kebenaran dan keadilan. Semua persoalan hukum diselesaikan dengan seadil-adilnya, bahkan sebenar-benarnya, ya Tuhan. Hamba juga berdoa mohon berkat untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan berkatilah mereka pribadi lepas pribadi, mulai anak-anak sampai kaum dewasa, di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Kiranya segala kebaikan dan kemurahan Tuhan menaungi mereka, menyertai mereka. Tuhan memberikan secara limpah. Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan menguatkan iman mereka, dan mereka terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sekolah, mereka yang sedang kuliah dan melakukan tahapan-tahapan dalam magang mereka, Tuhan juga memberkati keberhasilan dan kelancaran pendidikan mereka, ya Tuhan, supaya anak-anak Tuhan berprestasi, dan dari situlah nama Tuhan terus dimuliakan. Berbagai pergumulan umat-Mu, sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan Zoom maupun yang ada di ruangan gedung gereja ini, hamba mendoakan supaya kekuatan iman Tuhan nyatakan kepada mereka. Mereka terus berharap, dan pada akhirnya mereka mendapati jalan keluar terbaik yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan, ini ibadah kami, penyembahan kami, bakti kami, ucapan syukur kami, pujian kami, bahkan permohonan doa kami bersama, yang kami panjatkan sepenuhnya hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, mari kita mengakhiri ibadah bersama kita pada saat ini. Mari kita pulang, melanjutkan berbagai tugas tanggung jawab kehidupan kita dari hari ke hari yang merupakan pemberian daripada Tuhan, dengan tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tetap mengandalkan Dia dalam semua pergumulan hidup kita. Dan saya berdoa, berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.